Hai, selamat datang di Menikmati Durasi Podcast bersama aku, Inai. Sekarang aku lagi kedatangan tamu spesial banget. Tebak siapa? Yuk, boleh kenalan dulu, Kak. Halo, siapa ini panggilannya? Bebas. Bebas, halo bebas. Oh, kirain kalau teman dari Menikmati Durasi itu teman tumbuh. Oh, teman tumbuh ya. Halo teman tumbuh, perkenalkan, namaku Bayu, atau kalau nama penanya Aprilius. Kalian akan lebih mudah mencari aku dengan nama itu daripada nama asliku. Terus, apa lagi nih yang perlu dikenalkan? Bebas. Aku adalah seorang content creator. Aku sudah menerbitkan satu buku, dan kebetulan aku pernah ada satu kegiatan bareng sama Inai dan jadi kenal sampai sekarang gitu. Ya, kebetulan sekarang ada kesempatan buat ketemu dan chit chat sama Inai. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Bay sudah berkenan datang untuk Menikmati Durasi gitu. Nah, karena Kak Bay ini sosok yang menurut aku tuh kayak banyak banget hal yang selalu ngasih nasihat, terus kayak inspirasi menarik lah, terutama mengenai kesehatan mental gitu. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau kenal Kak Bay itu sering banget ngebahas tentang kesehatan mental, terus ilmu-ilmu psikologi, dan itu hal yang menurut aku tuh hal penting gitu dalam kehidupan. Karena kesehatan tuh nggak kesehatan secara fisik aja ya Kak, karena kesehatan mental juga sangat penting gitu. Dan orang-orang tuh harus aware gitu terhadap kesehatannya. Karena banyak banget ya Kak Bay, orang yang kayak kelihatannya baik-baik aja nih, tapi ternyata kayak sebenarnya kalau dilihat tuh secara fisik sehat, tapi ternyata batinnya tuh kurang sehat. Tapi dan itu tuh ngaruh gitu ke gimana dia menjalani kehidupan gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Bay gitu, kan sekarang tuh aku tuh sedang menginjak usia ke quarter life crisis ya. Baru awal gitu, dan aku ngerasa shock gitu Kak, kayak oh my god gitu, ini serius kah hidup segonjang-ganjing ini gitu. Nah, ini tuh ada beberapa struggle yang sekiranya ada gak Kak Bay pengen nyampein sesuatu gitu terkait umur 20-an gitu. Karena umur 20-an yang awal tuh kayak banyak banget ya ternyata Kak Bay tantangannya. Kalau menurut Kak Bay sendiri, tantangan umur 20-an itu apa? Mungkin pertama yang mau aku sampaikan supaya tidak terkesan glorifikasi ya, nggak mengagung-agungkan atau mendramatisir si quarter life crisis ini. Aku mau menyampaikan kalau dalam setiap fase pertumbuhan kita pasti masalah itu ada. Ingat ya teman-teman, masalah itu ada. Jadi bukan artinya dengan kita udah lebih dewasa sekarang, lebih besar sekarang, kita jadi bisa menyepelekan orang-orang yang usianya di bawah kita. Mereka juga punya struggle gitu. Cuman yang sekarang kita fokuskan adalah bagaimana permasalahan di usia 20-an ini. Sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya itu apa hal yang paling jadi tantangan di usia 20-an, menurutku beragam ya. Aku nggak bisa bilang mana yang paling banget gitu dirasakan sama orang-orang. Tapi mungkin diantaranya kalau usia 20-an itu mulai merasa bingung mencari sosok untuk melekat. Misalkan jadi ngadepin kesepian nih Nay. Karena di usia 20-an ke atas itu kelekatannya beda sama kalau waktu kecil tuh kita lekatnya sama orang tua. Kelekatan kita bergeser ke lingkup sosial, dan usia 20-an ini udah nggak sama orang tua, sama teman pun udah mulai berpisah masing-masing, dan kita udah mulai butuh partner. Dalam hal ini mungkin pasangan ya gitu. Makanya nggak bisa menampik akan ada tantangan kalau buat teman-teman yang masih lajang, masih single gitu. Terus yang kedua, kita mulai sadar kalau kita yang udah mandiri ini punya tanggung jawab. Sehingga kalau kita nggak bisa memberikan tanggung jawab itu ke orang-orang, nggak bisa memenuhi itu, kita akan ngerasa nggak berarti. Ya contohnya, kalau misalkan belum bekerja, belum menghasilkan uang, atau mungkin kerjaan yang udah bekerja sekalipun aja, kadang masih merasa, wah kerjaan aku beda sama teman aku nih.
Dan akhirnya itu bikin dia merasa lebih rendah daripada orang lain gitu loh. Nah juga perasaan-perasaan seperti itu. Terus ya fase-fase yang nggak kalah rumit dari remaja. Mungkin kalau remaja malah kita bisa lebih pede. Kita ngerasa aku paling bener. Tapi usia 20-an kita mulai dilema lagi dengan mempertimbangkan ini harusnya A atau B ya. Kita udah mulai lebih bijaksana daripada remaja, tapi itu malah bikin kita bimbang. Jadi ngerasa nggak kemana-mana gitu. Beberapa di antaranya seperti itu sih. Kalau masalah-masalah dia yang paling banyak dirasakan di usia 20-an ini. Wih, banyak banget ya tantangannya gitu. Entah itu dari diri sendiri, dari luar juga ada gitu ya, dari usia sekarang ini. Kayak kadang ngerasa 20-an aja gini, apalagi ke atasnya ya gitu, gimana gitu. Kalau menurut Kak Bay gitu, gimana sih cara Kak Bay gitu mendefinisikan self love itu? Terus apa sih langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk memperhatikannya setiap hari gitu? Karena self love itu susah gitu bagi sebagian orang, apalagi gitu bagi orang-orang yang mungkin merasa insecure, yang belum menerima dirinya sendiri dan belum dia tuh belum nemu titik aku tuh worth it gitu. Jadi dia belum menerima dirinya sendiri gitu, sehingga self love itu sendiri susah gitu bagi dirinya sendiri. Gimana Kak Bay? Kalau buatku, sebetulnya self love itu adalah sayang sama diri. Dan sayang sama diri itu beda sama memanjakan diri. Gimana? Bedanya apa? Kadang yang overrated atau orang jadi nganggapnya ini udah berlebihan, udah lebay gitu ya. Ketika orang menganggap self love itu artinya harus manja-manjain diri terus. Artinya kalau misalkan ngerasa aduh ini kerjaannya berat, mundur aja deh. Aduh kayaknya aku nggak cocok sama ini, udah deh keluar. Nggak selalu seperti itu teman-teman. Sayang sama diri itu artinya belajar untuk sadar apa sih yang kita butuhkan. Oke, kalau misalkan kita berada di lingkup yang memang udah nggak ada manfaat sama sekali, racun semua, orang-orangnya bikin kita ngerasa rendah, terus kita nggak dapet timbal balik yang sesuai, kita sulit bertumbuh juga di situ. Berarti yang kita butuhkan memang tempat yang lebih aman. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang lebih suportif. Kalau misalkan kebutuhan seperti itu, oke lah, misalkan ya kita keluar dari suatu pekerjaan, kita menjauh dari lingkup yang menurut kita nggak cocok itu gitu kan. Tapi kalau memang yang kita butuhkan adalah proses pengembangan diri, berarti it's okay loh kalau misalkan kita belajar beradaptasi. Jadi self love itu nggak harus cuman nyari hal-hal yang dianggap enaknya doang, tapi mana sih yang ngasih manfaat. Sama seperti halnya kita dihadapkan sama suatu kondisi yang pilihannya dua-duanya sakit. Nah, di situ harus pintar teman-teman. Kalau kamu self love, pilihlah sakit mana yang paling menumbuhkan kamu. Gitu. Oh my god. Iya sih, bener. Terus Kak Bay tahu yang teori kebutuhan dasar manusia gak? Yang ada 5 itu. Nah kadang ada kebutuhan self esteem gitu, yang kita sendiri tuh belum bisa memenuhi hal tersebut sih. Ada sih faktornya, kayak mungkin kayak ketidakpercayaan diri dan lain-lain gitu. Nah tapi nih dari pengalaman Kak Bay pribadi gitu, ada gak yang membuat Kak Bay itu insecure? Terus gimana cara Kak Bay itu belajar untuk bangkit dari perasaan tersebut? Karena seperti yang kita tahu gitu, insecure tuh hal yang kekurangan kita gitu. Nah kalau dari Kak Bay sendiri gimana nih? Oke, kalau ngomongin soal insecure sendiri, aku sih sampai saat ini merasa kalau
insecure itu adalah bagian dari hidup. Iya, maksudnya nggak bisa menampik kalau insecure itu nggak dihilangkan gitu loh. Ya kalau memang dia ada ya ada, akui gitu loh. Tapi kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara menghadapi perasaan insecure tersebut, aku sih memilih untuk pertama sadari dulu. Kita sadar, kita ada kesadaran kalau insecure itu ada. Justru kalau kita nggak sadar kalau kita lagi insecure, tapi insecure tersebut malah berpengaruh ke bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat dunia, itu lebih bahaya. Kalau kita sadar kita lagi insecure, kita jadi sadar perasaan-perasaan gak nyaman yang lagi ada dalam diri kita ini disebabkan sama apa. Dan kalau misalkan kita lagi ngerasain sesuatu yang mungkin bikin kita gak nyaman, kita jadi tahu, oh ini bukan fakta, ini adalah hasil insecure aku. Jadi minimal sadar. Dengan adanya kesadaran itu, kesadaran itu mahal ya teman-teman ya. Dan kesadaran itu adalah hal yang sangat berguna dalam hidup aku sekarang. Misalkan nih, aku nggak menampik, contoh simpelnya aja, aku ngelihat Inai sekarang dengan nge-compare sama aku di usia Inai, insecure itu bisa jadi muncul. Ada perasaan, kayaknya aku waktu seumur Inai dulu nggak seproduktif itu deh. Dan mungkin kalau ngomongin ini ke orang-orang kayak konyol ya gitu, kayak kok bisa insecure sama kondisi yang udah lewat gitu kan. Tapi setidaknya aku sadar, oh perasaan tersebut muncul karena aku lagi nggak baik-baik aja. That's part of my insecure ya gitu. Tapi apakah faktanya aku lebih jelek, aku lebih bodoh, aku lebih buruk daripada Inai? Enggak. Kebetulan memang zamannya beda. Kebetulan memang aktivitas yang ada sekarang dan zaman aku dulu ya beda. Sebenarnya faktanya kayak gitu kan gitu. Yang bikin kita ngerasa kurang atau lebih itu adalah persepsi kita atau opini kita gitu kan. Ya mungkin teman-teman pernah belajar lah tentang di bahasa Indonesia ya, ada fakta dan opini ya, kayak gitu. Itu basic tapi sangat berguna sih teman-teman. Iya sih bener. Kita tuh sebenarnya udah keren, tapi kalau semisal kita ngebandingin orang lain dengan apa ya, pencapaian kita tuh kayak bakal tetap ngerasa kurang gitu. Kadang ya Kak, aku juga gitu. Kan waktu itu belajar UTBK kan. Terus aku tuh baru belajar tuh sekitar kayak kelas 11 12 gitu kan. Terus sekarang aku ngeliat di tweet gitu kayak kelas 9 tuh bahkan mereka udah tahu gitu kemana tujuannya. Langsung aku tuh ngerasa insecure, kenapa nggak ambis dari Jigot aja sekalian kayak iya gitu. Tapi ya udah gitu, aku ngerasa insecure. Coba dulu aku sekerja keras mereka gitu, tapi ya udahlah, udah lewat gini gitu kan. Pasti ada lah, tapi kita keren dengan ya yang sama sekarang aja gitu, jangan bandingin sama yang lalu gitu. Nah, kalau dari Kak Bay gitu, gimana sih media sosial gitu? Kan sekarang juga kita banyak banget mengkonsumsi media sosial hampir tiap hari gitu, kayak terikat banget. Sampai media sosial tuh apakah memengaruhi self esteem dan rasa insecure di usia yang muda atau mungkin sekarang gitu? Apalagi kayak kalau misalnya di quarter life crisis ya, ngeliat media sosial, wah ini udah jadi apa gitu, terus ini udah jadi pejabat lah, udah punya ini. Sedangkan bagi orang-orang yang kayak belum punya apa-apa tuh kayak jadi compare diri sendiri, dan itu jadi apa ya, kayak FOMO gitu, terus jadi kayak berat gitu media sosial tuh. Kalau menurut Kak Bay gimana? Oke, kalau menurutku sebetulnya media sosial itu sama seperti restoran all you can eat. Gimana tuh? Mereka menyajikan menu apapun. Ada itu makanan berat, makanan ringan, atau all you can eat pun jenisnya beda-beda ya. Ada yang kayak all you can eat sushi, all you can eat makanan-makanan western gitu, Asian food gitu, atau ada juga malah kalau di Bandung all you can eat yang makanan Indonesia gitu kan. Sebenarnya kalau ditanya apakah akan berdampak atau tidak, sangat mungkin untuk berdampak. Tapi itu kembali lagi ke bagaimana kita menggunakan media sosialnya. Ada kok segelintir orang yang
menggunakan medsosnya hanya untuk mungkin sekedar update aja, terus tutup, udah. Mungkin dia nggak akan terlalu terdistraksi. Beda dengan orang yang memilih untuk scrolling berjam-jam di media sosialnya. Dampaknya juga beda. Itu kalau diumpamakan sama seperti ya tadi all you can eat itu. Emang kita harus nyalahin orang yang udah nyediain menu di all you can eat-nya? Kan kembali lagi ke kita. Kita mau ngambil menu yang mana? Apakah kita udah punya kesadaran mana menu yang kita perlu coba? Dan apakah kita masih bisa nelen itu atau udah kenyang gitu kan? Jadi media sosial juga kayak gitu. Kenapa sih media sosial itu bisa jadi salah satu faktor yang bikin kita semakin stres, semakin insecure? Ya karena kita memusingkan masalah-masalah orang yang bukan masalah kita. Misalkan ya gitu kan, mungkin kalau Inai tahu ada kayak kasus-kasus perselingkuhan lah apalah yang di media sosial viral, terus kita jadi parno padahal kita belum mengalami itu. Contohnya kayak gitu. Terus ya itu tadi yang di awal bahas ya, orang mencapai sesuatu terus kita nge-compare, kok dia udah sampai sana gue masih di sini. Terus ada bahasan-bahasan galau yang bikin kita jadi galau juga gitu loh. Padahal mungkin kita baik-baik aja loh. Hari itu adalah hari yang cerah, matahari bersinar ya gitu. Nggak ada masalah apa-apa, tapi kita menimbulkan masalah sendiri dengan menelan apa yang nggak perlu kita telan dari media sosial itu gitu. Dan kita nggak tahu sebetulnya orang yang sedang merayakan pencapaiannya itu sudah melalui apa. Menurutku sebetulnya penting untuk punya kesadaran kalau saat orang lain berhasil bukan artinya kita gagal. Dan tidak semua harus tentang kita. Kita nggak harus jadi tokoh utama yang maksa pengen nyobain semua pencapaian orang. Tapi kapan waktunya kita jadi tokoh utama buat cerita kita? Dan kapan waktunya kita jadi pemeran pendukung yang suportif buat orang yang sedang jadi tokoh utama saat ini, gitu. Jangan antagonis ya kak. Iya. Atau mungkin ya kalau bisa dibilang kalau dari aku sih hidup itu tidak sehitam putih itu. Iya sih, hidup harus lebih berwarna ya kak gitu. Nah kan seperti yang tadi udah sempat dibahas gitu, kita nge-compare diri kita dengan yang lain. Sedangkan pasti sebagai seorang manusia gitu ada rasa kurangnya dan selalu ada orang yang lebih dari kita gitu. Tapi gimana sih kak cara kita bisa mencintai diri sendiri kalau ada tekanan gitu? Kita tuh sebagai manusia tuh punya ekspektasi jadi sempurna atau setidaknya jadi lebih baik lah daripada orang lain gitu. Karena itu ekspektasi itu berat banget sih, apalagi kalau semisal ekspektasinya itu adalah ekspektasi yang kita buat untuk diri sendiri gitu. Kalau menurut Kak Bay gimana? Menurutku sebetulnya kita merasa ada kurang, kita merasa ada yang mungkin masih perlu kita kejar, itu sebetulnya punya sisi positif karena itu akan membantu kita untuk termotivasi, belajar lagi. Bahkan teman-teman tahu lah kalau ada quotes yang mengatakan kalau belajar itu seumur hidup ya. Kita cuman berhenti kalau udah nutup mata kan gitu. Bener ya. Kalau udah selesai hidup kita di dunia ya baru kita berhenti belajar ya gitu. Tapi menurutku yang jadi persoalan itu adalah kalau kita nggak mau berproses. Kita pengen instan, kita pengen langsung jumping ke bagian berhasilnya. Padahal kalau kita dikasih sesuatu segampang itu akan semakin sedikit juga, semakin menurun juga respect kita sama hal tersebut. Kalau kita dikasih posisi yang langsung tinggi
kita mungkin jadi kurang bertanggung jawab sama posisi itu karena kita nggak ngerasain susahnya ngedapetinnya. Terus kita dikasih makanan, kita akan lebih mudah untuk ngebuang makanan itu daripada kita beli sendiri, bikin sendiri yang ada proses panjangnya gitu kan. Dan aku sih mau ngingetin gini kali ya ke teman-teman, kalau gagal itu adalah bagian dari proses belajar kita. Dan mungkin kalau aku sendiri mengatakan ke diri aku, mungkin nggak ada yang gagal. Mungkin sebetulnya hal yang kita labeli sebagai suatu kegagalan itu adalah hanya suatu kondisi saat keadaan tidak sesuai yang kita mau, tapi sebetulnya keadaan tersebut ngasih kita sesuatu, yaitu pembelajaran. Jadi nggak ada yang gagal, nggak ada yang sia-sia gitu maksudnya ya gitu. Tinggal kamu mendapatkan apa yang kamu mau atau kamu mendapatkan yang kamu perlu gitu. Jadi ya sebetulnya wajar-wajar aja kalau misalkan masih ngerasa kurang dan kalian perlu perasaan tersebut gitu. Paling gini ya, cara untuk nggak mudah merasa gagal atau nggak mudah merasa insecure ya gitu dengan apa yang orang lain capai itu, sadari kalau orang-orang ada di titik tersebut melalui sesuatu perjuangan yang kita nggak tahu. Terus daripada kita capek dengan pengen sama posisinya kayak orang-orang itu, kenapa nggak kita kolaborasi? Ganti perasaan berkompetisi itu dengan kolaborasi. Oke, kalau misalkan aku seneng ngomong dan Inai punya podcast, daripada aku pusing, aduh gimana ya aku bikin podcast, mending aku nimbrung ke Inai. Oh ya udah, aku bisa ngomong nih gitu. Inai juga dapat benefit ya dengan ada yang ngomong kan gitu. Kita saling bantu daripada aku cuman insecure, Inai udah punya podcast gitu. Oh my god. Iya sih Kak, bener menarik banget gitu. Terus pernah ada kan gini ya Kak, sukses itu patokannya nggak ada bener-bener yang pasti. Kamu sukses di usia sekian, kamu sukses kalau semisal udah kebeli mobil, kebeli rumah dan seperti itu. Tapi definisi sukses kan beda-beda ya tiap orang. Tapi gitu, karena seseorang tuh banyak tujuannya, banyak impiannya. Ada kala bagi sebagian orang mereka tuh jadi struggle untuk menentukan tujuan sampai dia tuh gak tahu arah hidupnya tuh kemana gitu. Dan itu tuh susah gitu untuk menentukan tujuan. Seperti yang kita tahu, kalau semisal kita gak tahu tujuannya apa, kita sendiri gak tahu gitu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, gimana sih cara supaya kita tuh nggak tersesat, ataupun gimana cara kita untuk menentukan tujuan tersebut gitu? Oke, menarik. Tapi jawabanku adalah tersesat juga bagian dari perjalanan. Oh gitu. Tapi tujuannya tuh belum ada gitu kan. Jadi tersesat aja dulu. Iya, tersesat aja dulu. Akhirnya belum ketemu. Iya. Gimana ya? Ya nggak apa-apa, tersesat aja dulu, nggak apa-apa. Kalau aku sih akan bilang gitu ya teman-teman ya gitu. Aku tidak mau jadi menasehati kalian dengan harus A harus B atau ada kiat-kiat sukses supaya nggak tersesat ya. Aku juga pernah tersesat. Aku punya pengalaman tersesat. Tapi kalau tersesat itu artinya kita udah memberanikan diri buat berjalan. Kita udah coba melangkah. Kita udah berusaha untuk pindah dari posisi kita sebelumnya. Itu kan tersesat tuh. Dan mindsetnya mungkin jangan seperti kalau misalkan kita jalan terus salah belok, oke, ya udah kita tersesat terus hidup kita berhenti. Enggak. Kalau kita belajar dari Google Maps aja, Google Maps ini ngarahin kita untuk belok ke kiri nih, tapi kita ngeyel ke kanan. Apakah dia akan bilang hidup berhenti gitu atau jalan berhenti? Enggak. Dia akan mengkalibrasi lagi si arahnya dan mengarahkan ke tujuan yang sebelumnya itu. Oke, kalau misalkan kamu ke jalan ini, berarti nanti kamu beloknya ke sini. Gini. Jadi saat kamu salah belok, saat kamu salah pilih jalan, kamu akan menemukan cabang lain dalam kehidupan kamu yang nanti akan menjadi jalan kamu selanjutnya.
Jadi nggak apa-apa, terus aja jalan, terus aja jalan. Di perjalanan yang tersesat itu, mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang jadi pembelajaran dan akan memberikan kamu alasan lain untuk, oh, aku akan menentukan tujuan yang mungkin beda dari sebelumnya. Jadi nggak apa-apa gitu, teman-teman nggak perlu berkecil hati kalau ngerasa teman-teman di sekitarnya, orang sekitarnya kok kayaknya udah punya goals gini, tapi kalian masih di titik yang kok belum punya tujuan atau apa. Mungkin kalian baru keluar dari permasalahan yang tidak dialami sama teman-teman kalian yang udah sukses tadi kan. Ya udah, kalian start dari titik yang berbeda. Dan nggak masalah kalau sekarang belum punya mindset atau belum punya kesadaran yang sama dengan teman-teman kalian itu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, menarik ya. Jadi Kak Bay itu malah menyarankan buat tersesat gitu. Jadi tersesat itu bagian dari perjalanan ya. Daripada kita nggak keluar sama sekali gitu, keluar dari zona nyaman. Lebih baik tersesat, kita tahu salahnya di mana gitu. Setidaknya jadi ada pengalaman gitu. Jadi tahu kesalahan. Oh, kalau semisal belok tuh bisa aja gitu rutenya diganti gitu. Karena masih ada jalan untuk menuju ke tujuan kita gitu. Nah, kalau dari Kak Bay sendiri gitu, di usia 20-an gitu, seberapa penting sih punya goals gitu, yang setidaknya ada tujuan yang akan dicapai gitu. Terus gimana sih cara menetapkannya tanpa ngerasa terbebani gitu. Maksud terbebani itu kayak, goals aku tuh nggak seberapa ya dibandingkan orang gitu. Oh, goals aku ternyata nggak sebesar itu gitu kalau diibaratkan dengan orang-orang gitu. Ya mungkin garis startnya yang beda tadi gitu. Gimana nih Kak Bay? Oke, kalau ditanya seberapa penting, mungkin goals itu akan membantu kamu untuk tahu harus ngapain. Kamu jadi punya alasan untuk mau ngapain sih hari ini, mau ngapain sih besok. Kalau kamu punya goals, enaknya di situ ya gitu. Misalkan goals kamu tahun ini, kamu pengen bisa belajar bahasa baru, kan kamu jadi punya motivasi untuk belajar bahasa tersebut. Mungkin kamu download aplikasi-aplikasi buat belajar bahasanya. Mungkin kamu nonton atau baca buku-buku yang berbahasa tersebut kan. Atau mungkin kamu jadi nyari relasi-relasi baru yang bisa bantu kamu belajar bahasa itu. Kan kayak gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya gimana cara untuk bangun goals yang nggak terbebani ya, kalau aku sih sekarang berpandangannya kita bukan nggak bisa, kayaknya sulit untuk menemukan suatu pilihan yang nggak akan ada konsekuensinya. Saat kita lagi punya suatu goals, otomatis itu akan ada risikonya juga. Risikonya apa? Satu, mungkin kita akan perlu mengorbankan sesuatu sebagai biayanya, entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu waktu kan untuk mencapai goals kita itu. Terus ada konsekuensi juga kalau misalkan ternyata yang kita mau nggak tercapai, kalau ternyata ketunda, kalau ternyata ada hal-hal yang membuat itu jadi nggak lancar ya gitu. Selalu ada konsekuensinya. Tapi setidaknya itu tadi keuntungannya, kalau kamu punya tujuan, punya goals, kamu punya motivasi, kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan, hidup kamu jadi lebih terarah gitu. Jadi kalau menurut aku sebetulnya bukan gimana cari cara supaya gimana cari pilihan yang nggak ada konsekuensinya ya, nggak yang terbebani ya, tapi kamu ingat lagi sama tujuan awal kamu apa gitu ya. Contohnya ini sering ada kejadian-kejadian atau kayak keluhan-keluhan orang ada di tempat magang atau tempat kerja yang mungkin teman-temannya rese atau apa gitu kan. Oke ya, kalau kayak gitu ingat lagi tujuan awal kamu apa. Kalau misalkan tujuan kamu mau kerja doang, ya udah ingat kamu lagi cuan, kamu lagi ngumpulin uang. Terserah orang-orang suka atau nggak suka sama kamu gitu. Ingat tujuan awal kamu supaya kamu termotivasi lagi gitu. Dan jangan lupa istirahat. Mungkin gitu kalau soal itu ya dari aku. Sip. Nah Kak Bay, kalau semisal tujuan itu ya
baiknya tuh dibuatnya seberapa banyak gitu. Apakah semisal sehari ada yang harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau bahkan kayak buat mind mapping life gitu di usia sekian gitu. Itu sebaiknya dibuatnya per berapa fase sih kalau semisal tujuan tuh? Ini pertanyaan tambahan. Oke. Kalau ditanya idealnya gimana, aku sih nggak punya idealnya juga ya. Aku adalah tipikal orang yang mengembalikan lagi ke masing-masing seperti apa, nyamannya gimana. Dan tadi yang Inai sebut itu sah-sah aja kok semuanya. Kalau misalkan ada yang tujuannya itu cukup tujuan per harinya. Hari ini aku bangun tidur, aku pengen hidup sehat dengan olahraga, dengan jogging. It's okay. Kalau misalkan goalsnya kayak gitu. Ada yang mungkin goalsnya bulanan gitu, ada yang goalsnya mingguan, tahunan. It's okay. Mind mapping akan sangat membantu ya gitu. Justru poin-poin penting yang mau aku fokuskan itu bukan soal goalsnya itu di mana, di mingguan, bulanan, atau tahunan. Tapi aku pribadi, aku mempersiapkan jatah gagal dalam diri aku. Gimana tuh? Aku mempersiapkan ruang buat aku kecewa. Aku mempersiapkan ruang kalau misalkan apa yang aku mau mungkin nggak sesuai. Contohnya kalau kita terlalu idealis, misalkan pengen goalsnya ini setahun kayak gini dan harus benar-benar detail, ini harus gini gitu loh. Mungkin tadi aku udah sempet nyampein ke Ina ya gitu, kalau aku tipikal orang yang aku sadar banget kalau ada risiko-risiko gagal, ada risiko-risiko yang nggak sesuai sama apa yang aku mau, dan aku adalah tipe orang yang mungkin akan mudah ke distract sama itu kan gitu. Jadi daripada aku terlalu idealis, ya udah aku sadar, oke, kalau nanti ada kemungkinan ini, apa yang perlu aku lakukan gitu. Jadi saran aku gini kali ya, kalau misalkan bikin plan, nggak perlu terlalu strict di plan A aja, tapi siapin beberapa plan cadangan. Misalkan hari ini kamu udah bangun pagi mau jogging tapi ternyata hujan, ya udah plan B kamu apa? Tidur. Kamu bisa milih tidur, kamu bisa milih ya udah ngebahso aja gitu atau apa gitu. Karena kalau fokus ke oke, aku pengen itu dan harus itu, ya kamu akan kesulitan dengan rasa gendok karena nggak tercapai ya gitu sih. Oke, I see. Tapi gini ya Kak, kalau dalam mencapai tujuan gitu, seperti yang tadi gitu, the best plan kita mencapai tujuan itu, tapi banyak banget resiko gagalnya gitu. Kadang sampai ada pemikiran kayak lebih besar rasa takutnya gitu daripada rasa percaya diri kita untuk mencapai tujuan gitu. Nah, gimana sih Kak cara untuk menghadapi rasa gagal itu kalau semisal muncul kita tuh belum mencoba sama sekali gitu? Gimana tuh Kak? Jadi kita tuh ngebayangin the worst case-nya, tapi kita belum action apa-apa kayak gitu. Gimana tuh? Oke, motonya adalah saat kamu sudah mencoba tapi tidak mencapai, kamu sudah mencapai 50% dari goals yang kamu tuju. 50%-nya itu apa? Pengalaman. Ya suatu bukti nyata kamu udah nyobain dan ya ternyata seperti itu hasilnya kan gitu. Kalau misalkan kamu cuman berandai-andai, kamu cuman diam dalam takutnya kamu, ya kamu nggak kemana-mana, kamu di situ aja. Kamu sedang menahan diri dari kesempatan-kesempatan yang sebetulnya kamu bisa dapet gitu. Jadi ya gitu tadi, cobain aja. Diingat lagi kalau nggak ada sesuatu yang benar-benar gagal. Setidaknya dengan kamu udah mencoba, kamu akan tahu langkah selanjutnya kamu mau seperti apa. Apakah mungkin kamu layak untuk mencoba lagi dengan bekal yang lebih banyak, atau mungkin kamu mendapatkan insight baru yang bikin kamu sadar kalau goals kamu nggak kesana kayak gitu. Seenggaknya kamu tahu kamu mau ngapain daripada kamu sibuk sama pikiran kamu aja dengan diem gitu sih. Iya bener sih. Daripada enggak nyoba sama sekali ya Kak, mendingan kayak setidaknya kalau kita gagal kita punya
hal yang selangkah lebih maju lah daripada kita diem di tempat gitu. Ya. Nah, tapi gimana ya Kak? Kan kita tuh misal punya tujuan nih. Kadang kita tuh punya impian yang gede banget, tapi ada lingkungan yang kayak merendahkan diri kita. Misal nih, Kak Bay kan bukan background dari sastra gitu kan, tapi Kak Bay itu pengen nulis gitu. Ada orang-orang yang merendahkan Kak Bay, apa sih kamu gak ada basic nulis, bukan dari sastra gitu, gak akan lah jadi penulis gitu. Terus ada pengen nyoba hal baru nih, misal, wih aku pengen nyoba deh, kayaknya pengen buat YouTube tapi gitu ada tantangan gitu kayak, ih apa kan kamu gak punya kamera, kamu gak punya ini. Jadi kadang ada sesuatu yang bikin kita tuh sadar tuh gak bisa gitu, tapi orang lain yang nyebutnya gitu, bukan diri kita sendiri gitu. Nah itu gimana? Aku belajar dari Haimin Sunim. Waktu aku ketemu Haimin Sunim, pernah. Haimin Sunim bilang kalau saat kita merasa insecure, kita ngerasa omongan-omongan jelek tentang orang yang orang katakan tentang kita itu benar, itu artinya kita udah nyimpen keyakinan itu, dan kita tinggal nunggu orang ngucapin, lalu kita iyahin. Karena apapun yang menurut kita berarti sesuatu, berarti itu yang kita yakini. Contohnya ya, kita udah dandan sebagus yang kita bisa, terus 10 orang muji. Tapi kalau kita nggak meyakini kita cakep, nggak meyakini kita keren, orang lain pada muji kita akan ngerasa apa sih, enggak gitu. Tapi satu orang ngomong, ya kamu jelek kayak ondel-ondel misalkan, itu dia. Kamu mencari kalimat yang paling memvalidasi perasaanmu. Jadi kalau kamu dari awal udah ngerasa itu, ya kamu akan ngedengerin itu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kamu yakin kamu bisa, kamu tahu kalau kamu punya potensi, ya kamu akan tahu juga kalau omongan-omongan yang orang lain bilang tentang kamu tidak mendefinisikan siapa kamu. Ya kalimat tersebut keluar dari mulutnya orang yang punya kapasitas berpikir seperti itu. Ya udah gitu. Jadi ya sadarin lagi, alih-alih kamu cuma nyalahin orang-orang yang ngomong sesuatu tentang kamu, sadari juga, jangan-jangan emang aku mikirnya gitu. Jangan-jangan aku yang merendahkan diriku sendiri. Ya suruh siapa kita mengaminkan omongan orang yang gak bagus tentang kita? Jangan diaminkan dong. Ya udah gitu, ikuti yang emang kita mau lakukan aja, gitu sih. Oke, sip. Kan Kak Bay sendiri penulis ya gitu. Nah, boleh tahu gak judul dari bukunya Kak Bay itu apa? Judulnya Berdamai dengan Trauma Batin. Oke, bukunya bagus banget gitu. Nah, kalau dari Kak Bay sendiri nih, pas nulis gitu, apakah ada ketakutan tersendiri gitu? Atau mungkin Kak Bay tuh nggak nge-setting goals, wah buku ini harus publish berapa gitu. Tapi kenyataannya gimana gitu ya? Wih, ada banget. Kan kalau orang yang ngasih nasihat ke orang lain tuh biasanya kan susah yang ngadepin masalahnya sendiri. Saya juga sama tuh. Ya ini manusiawi ya, karena kalau kita ngasih nasihat ke orang, kita nggak ngadepin masalah yang sama kan. Tapi kalau lagi fokus sama masalah sendiri, wih berat banget gitu. Termasuk saat lagi nulis buku itu. Apakah takut? Iya takut. Takut kenapa? Takut salah tulis, takut diomongin orang, takut kalau ada salah-salah tulis dan jadi bahan diomongin secara tersembunyi atau secara tertutup, diam-diam sama orang-orang yang aku lihat lebih tinggi daripada aku ya, yang lebih berilmu gitu. Gimana kalau mereka nganggapnya ini jelek atau apa gitu kan? Gimana kalau gagal di pasaran? Ya ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Apalagi yang bikin perasaan tersebut menjadi-jadi adalah karena proses nulis itu beriringan sama proses berpikir kita yang terus berkembang juga. Kita udah nulis 1 halaman, besoknya kita dapat insight baru.
saat kita lihat lagi apa yang udah kita tulis, kita akan ngerasa, gue ngapain sih nulis ini kemarin gitu. Ini sama feelsnya kayak kalian udah foto-foto, udah bikin suatu momen, terus kalian simpen di Facebook bertahun-tahun yang lalu gitu kan. Terus pas kalian lihat sekarang, anjir, kenapa gitu? Kok gue alay gitu loh. Tapi kan tandanya kalau kalian bisa mengkritisi sesuatu dari masa lalu kalian, berarti kalian sudah berkembang kan gitu. Nah, waktu itu yang sulit itu adalah ketika rasa idealis bikin aku ngerasa aduh pengen revisi lagi gitu kan. Tapi yang jadi hal yang membantu supaya aku nggak terjebak dalam perasaan tersebut adalah sadar kalau karya aku memang tidak akan sempurna. Dan kalau misalkan nanti buku ini udah jadi dan aku merasa kurang, solusinya adalah bikin perbaikan di buku selanjutnya dan timbul motivasi untuk bikin buku baru kan. Jadinya gitu. Sama seperti hidup kalian. Kalau hidup kalian kerasa aduh kok masa lalu aku kayak gini, kenapa masa lalu aku pernah ini, pernah apa, atau kalian risau sama masa depan kalian, ya fokuslah di masa sekarang. Apa yang bisa kalian lakukan sekarang untuk memperbaiki apa yang pernah terjadi dan mempersiapkan apa yang belum terjadi. Kan kayak gitu. Keren banget ya Allah. Bismillah ya Kak. Ada rencana nulis buku kedua gak dalam waktu dekat atau udah? Sedang ditulis. Asik, semangat ya. Nah, kalau dari Kak Bay gitu, kan udah lama gitu ya menginjak 20-an gitu. Kak Bay juga sebelum ngerekam podcast ini sempat nge-mention gitu tentang gimana sih cara kita mencintai diri sendiri gitu. Nah, kalau dari Kak Bay gitu, apa sih pelajaran terbesar yang dipelajarin tentang gimana cara mencintai diri sendiri di usia yang udah menginjak 20-an itu? Kan pasti susah banget ya. Gimana tuh? Aku belajar untuk berdamai dengan rasa gagalku, dengan rasa terlambatnya aku. Aku ngingetin ke teman-teman kalau apa yang aku sampaikan bukan jadi suatu pembenaran untuk oh ya udah kata Kak Bayu telat juga nggak apa-apa, berarti nanti aja lah gitu kan. Bukan gitu ya. Tapi kadang kita ngerasa kalau kita udah ngelewatin suatu fase tanpa nyobain hal tersebut, atau kita nggak pernah ngelakuin sesuatu itu sama sekali dalam hidup ya gitu. Jadi kita ngerasa oh kita udah terlalu tua untuk nyobain itu. Aku sih justru di usia segini malah ngerasa apa hal yang dulu aku belum coba dan aku masih layak coba, lakukanlah. Jangan terhenti sama umur. Contoh simpelnya ya, waktu itu aku belum pernah ke Jakarta. Di umur 26 aku belum pernah ke Jakarta sendirian. Pernahnya sama keluarga, pernahnya sama temen, acara sekolah lah apa gitu. Tapi menurutku aku butuh nih experience untuk keluar kota sendiri dan menaklukkan Jakarta yang jadi tempat yang aku takutkan ya gitu. Dan aku coba, alhamdulillah ternyata ketika aku coba tidak semenyeramkan itu. Aku mendapatkan pengalaman-pengalaman baru walaupun ada hal-hal yang surprisingnya ya, kayak naik kereta salah gerbong ya gitu. Itu kan aku nggak tahu tadinya karena bukan orang Jakarta ya gitu. Terus aku jadi belajar untuk mengembangkan skill survival skill ya. Contohnya kayak berani nanya gitu kan, berani nyobain gitu, berani untuk ngurusin sesuatu dengan lebih well prepare. Orang banyak yang nggak percaya kalau aku introvert karena aku banyak ngomong, karena aku berani untuk nanya orang duluan dan sebagainya. Percayalah, bukan karena aku bukan introvert, tapi karena aku tahu kalau aku fokus doang sama kata-kata aku introvert, aku nggak bisa, mungkin aku nggak akan bertahan hidup jadinya. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu sadar kamu bisa melakukan hal itu sekarang, lakukanlah, jangan ditunda. Kalau kamu sadar hal yang pernah terlewat itu masih pengen kamu cobain, nggak apa-apa, cobain. Mungkin dengan umur kamu sekarang, kamu akan bisa lebih bertanggung jawab sama pilihan kamu tersebut.
Kamu nggak kayak zaman mungkin waktu masih lebih muda yang masih lebih labil, kamu nggak tahu konsekuensinya. Kamu bisa sekarang udah lebih dewasa dan lebih bijaksana buat tahu, oke, ini risikonya apa dan aku bisa ngehandle itu. Gitu sih. Wih, aku belajar banyak sih dari hal itu. Tapi ya Kak, kan kesuksesan orang lain beda, timeline tiap seseorang tuh beda gitu. Mulainya aja beda gitu. Tapi gimana ya Kak Bay? Kalau semisal seperti yang kata Kak Bay tadi, daripada kita fokus ke yang lalu ataupun masa depan, gimana sih cara kita tuh menikmati masa yang sekarang gitu, tanpa ada tekanan kayak harus fokus ngejar ini gitu, atau kayak kepikiran bayangan-bayangan masa lalu, kenapa sih gue nggak ngelakuin itu gitu dulu gitu. Gimana sih cara untuk fokus di sekarang gitu, tanpa ada tekanan-tekanan yang terlalu nge-pressure diri sendiri gitu. Oke, jadi kita tuh punya yang namanya mental time traveler. Wih, itu istilah baru lagi. Jadi ngomongin time traveler itu adalah istilah untuk orang yang bisa pergi ke masa depan dan ke masa lalu. Wih. Ya kan? Time traveler, mungkin teman-teman banyak denger atau tahu di film-film apa yang ada tema itu. Prinsipnya, saat otak kita sedang jadi time traveler itu nggak apa-apa teman-teman. Wajar kok kalau kita kangen sama sesuatu, kita ngebayangin. Kalau kita punya penyesalan dan kita ingat, mungkin itu akan membantu kita untuk sadar sama apa yang pernah kita lewatkan. Terus wajar juga kalau kita punya rasa cemas karena masa depan gimana ya. Masa depan tuh belum pasti dan ketidakpastian tuh bikin kita cemas kan. Tapi kalau teman-teman sadar sama istilah traveler, teman-teman sadar juga kalau traveling itu apa Nay artinya? Kayak berjalan menuju tempat, suatu kayak tujuan gitulah, perjalanan. Jadi kayak prosesnya gitu, traveling tuh. Kayak cara mencapainya gitu. Tapi gak tahu kalau salah bener gak Kak? Oke, traveling itu paling simpelnya adalah jalan-jalan. Teman-teman pengen main ke Jogja, pengen main ke Solo, ke Semarang, main ke Cirebon, teman-teman lagi traveling. Tapi setelah traveling itu, teman-teman akan apa? Ya akan pulang. Dan rumah kita di masa kini. Jadi kalau jalan-jalan ke masa depan dan ke masa lalu sebentar, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa pulang. Sadar kalau kesadaran kita tuh ada di sini sekarang gitu. Kalau teman-teman nyesel, teman-teman akan punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Kalau teman-teman cemas akan masa depan, teman-teman akan ada kesadaran juga untuk mempersiapkan diri. Tapi yang penting, ingat kalau waktu yang kita abaikan itu akan berlalu. Masa kininya sekarang akan jadi masa lalu. Masa depan yang kita cemaskan akan jadi masa kini. Dan kita nggak pernah tahu saat kita sibuk, ternyata hal-hal yang ada di sekitar kita pelan-pelan pergi. Jadi nggak pernah ada larangan untuk ingat ke masa depan ataupun masa lalu. Tapi mau berapa lama kamu fokus sama dua hal tersebut? Kapan kamu mau mulai peduli sama apa yang ada sekarang di depanmu? Gitu sih. Iya sih Kak, bener banget gitu. Pas kita masih sekolah nih gitu, isi timeline SG kita tuh orang-orang yang keterima di univ impian gitu. Ketika kita keterima di univ impian, tiba-tiba orang tuh keterima magang, exchange atau yang lain-lain. Pas kita udah kerja atau lain, ngelihat timeline story orang tuh kayak ada yang nikah, ada yang ngurus anak gitu. Ketika kita ngelihat apa ya, ketika kita udah ada di titik yang dulu kita impikan gitu, kita tuh gak sadar, oh kita tuh ini ada di titik doa-doa kita yang sebelumnya kita harapkan gitu. Kenapa kita nggak menghargai aja gitu? Pas udah keterima di univ, ya udah lakuin aja gitu. Masalah keterima magang atau sebagainya itu bisa jadi proses yang kita jadikan tujuan gitu. Nah, tapi nih Kak, gimana sih
kan ada nih orang yang biasanya ngasih saran gitu. Oh, kamu sebaiknya ini atau mungkin standar sukses. Misal lulus tuh 21 tahun, 22 tahun kamu harus sudah lulus kuliah gitu. Banyak banget standar di masyarakat gitu yang sekarang terjadi, kayak misal umur 25 tuh udah ideal banget udah punya nikah, udah pada nikah gitu, atau kayak misal punya anak kayak gitu. Nah, standar-standar itu tuh kadang bisa menjadi keinsecurean sih sebenarnya Kak, kayak kamu umur segini belum nikah ya, oh umur segini kamu belum kerja ya, oh kamu umur segini bahkan belum punya penghasilan yang tetap gitu. Nah, gimana sih Kak cara untuk berhenti memikirkan standar-standar yang ditetapkan gitu sama orang lain? Kan hidup kita yang ngejalanin Kak, bukan orang lain. Oke, mungkin untuk ngebantu kamu supaya enggak membenci orang-orang yang ngomong itu, pertama sadari dulu kalau standar tersebut nggak muncul tiba-tiba. Biasanya yang mengakar kuat itu udah terjadi lama, turun-temurun, sudah dinormalisasi. Orang tua kamu yang nyuruh kamu untuk ABCD itu, mereka juga dulu pernah dapat tekanan yang sama, dan mereka juga pernah ngeluh di usianya. Tapi setelah waktu berjalan dan mereka melaluinya, mereka beranggapan kalau mungkin itu wajar. Karena yang berlaku di kehidupan tuh seperti itu menurut mereka. Beda sama kamu yang sekarang punya wawasan lebih banyak. Kamu jadi tahu kalau ternyata hidup tidak sesempit itu. Kamu jadi tahu kalau ternyata mementingkan kesehatan mental juga perlu. Orang tua kamu mungkin nggak punya wawasan itu. Kalau mereka bilang seperti itu, mungkin itu adalah selemah-lemahnya kepedulian mereka. Mungkin cara sayangnya mereka seperti itu. Mereka peduli tapi mereka tidak tahu cara pedulinya seperti apa. Mereka memberikanmu apa yang benar dalam versi mereka, tanpa mereka tahu kalau kebenaran yang mereka anggap benar itu bukan sesuatu yang absolut. Gitu. Pertama itu. Terus yang kedua, ya setelah kamu sadar kalau niat mereka tidak jahat, mereka hanyalah manusia-manusia yang punya wawasan yang mungkin tidak seluas kamu tentang itu, kamu akan belajar untuk tidak melihat mereka dengan penuh kebencian juga. Kamu jadi sadar kalau kamu tuh disayangi. Kamu jadi sadar kalau kamu tidak perlu marah ke mereka, tapi mungkin mereka perlu dikasihani. Ternyata mereka tidak punya kesempatan yang sama seperti kamu sekarang. Mungkin ibu kamu pengen nikah di usia yang lebih tua, tapi nggak kesampaian karena tekanan lebih berat daripada zaman kamu. Dan tugas yang bisa kamu lakukan adalah coba menyampaikan dari hati ke hati. Dan kenapa sih orang-orang sekitar seringkali meremehkan pilihan kita? Itu seringkali terjadi karena kita belum bisa menunjukkan ke mereka kalau pilihan kita ini benar, kalau pilihan kita ini bisa dipercaya. Ya udah, kamu fokus gimana pilihan kamu yang ditentang itu bisa mencapai keberhasilan, dan kamu nunjukin ke mereka, pilihan aku nggak salah loh, Pak, Bu, Ayah, Bunda, gitu. Dan ya, kalau misalkan kamu ngerasa nggak nyaman sama omongan mereka, cukup iyahin aja. Kalau kamu iya terus, nanti mereka bakal bete sendiri. Kalau ngomong terus ya gitu, kayak kamu gendutan ya, iya. Kamu kurusannya, iya. Kamu kapan nikah, iya, gitu kan. Kamu kapan ini, iya. Iyahin aja terus, kasih satu jawaban yang sama, nanti mereka bete sendiri juga kan, gitu. Atau ya sebetulnya mereka kan cuma butuh divalidasi. Mereka pengen nunjukin gitu kalau aku tuh lebih ngerti daripada kamu, gini. Iyahin aja. Kadang kalau nggak diiyahin, nanti dia malah terus-terusan berusaha nunjukin ini. Udah iyahin, iya. Oke.
Wih, menarik ya. Nah, tapi nih Kak, di antara banyaknya tujuan yang seperti yang tadi di harian lah, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Jadi kita tuh ada sesuatu hal yang kita kejar kan tiap harinya. Tapi gimana sih Kak, di antara banyaknya hal yang harus kita kejar, kita tuh kan pasti ada tekanan sampai kita ngerasa capek sendiri nih Kak. Gimana sih cara ngejaga kesehatan mental ketika kita tuh ngerasa overwhelmed sama ekspektasi hidup gitu, atau tentang sesuatu yang kita jalani. Terus apakah kita deserve to be take a break gitu, kayak ngambil istirahat gitu, karena kan seperti yang kita tahu istirahat juga perlu gitu. Gimana nih? Betul, istirahat. Kita akan sangat butuh istirahat dari banyak hal yang jadi tekanan. Dan istirahat itu bentuknya banyak, nggak cuma tidur. Mungkin banyak yang ngerasa kok aku udah tidur tapi tetap nggak baik-baik aja ya saat bangun. Iya, karena kamu escape doang ya gitu, nggak nyelesain masalahnya gitu. Jadi istirahat dulu dengan banyak pilihan istirahat. Ada yang istirahatnya itu tidur. Mungkin beberapa orang yang jadikan sensian karena kurang tidur, ya memang butuh tidur. Tapi ada juga yang istirahatnya itu adalah dengan ngurangin main medsos, ngurangin scrolling. Mungkin ada yang istirahatnya itu adalah dengan nggak lagi ngejejelin kupingnya dengan earphone, nggak ngejejelin matanya sama gadget. Coba deh matanya dipakai ngelihat alam. Coba deh telinganya dipakai ngedengerin suara air. Terus jari-jarinya diistirahatin. Daripada ngetik-ngetik apapun tanpa dipikirin, mending istirahatin tangannya. Jangan apa-apa pengen jadi yang pertama buat respon. Jadi pengen jadi orang yang selalu fast respon kalau balas chat. Nggak apa-apa loh kalau sesekali kamu jadi orang yang ngetiknya lama tapi dipikirin kata-katanya, daripada jadi yang paling cepet tapi nyakitin kata-katanya. Istirahatin diri kamu, istirahatin indera-indera dalam tubuh kamu, istirahatin organ-organ kamu. Mungkin pikiranmu yang sekarang jadi negative thinking itu timbul dari banyaknya suara klakson di jalanan yang kamu lewatin. Mungkin suara bising di kepala kamu itu timbul dari badan-badan kamu, anggota tubuh kamu yang udah ngeluh karena jarang kamu ajak olahraga. Mungkin keluhan-keluhan kamu itu timbul dari reaksi kurangnya zat-zat yang bagus dalam badan kamu, karena kamu makannya fast food terus, instant food terus. Jadi banyak hal yang bisa jadi pendukung supaya kita bisa lebih tenang, dari ngasih waktu kita istirahat, dari memperhatikan pola tidur kita, pola makan kita, apa yang kita lakukan sama badan kita. Itu berkesinambungan. Belajar lebih asertif. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Kalau misalkan nggak bisa bilang nggak bisa. Belajar untuk sadar kalau bukan tanggung jawab kamu untuk memuaskan semua orang, bukan tanggung jawab kamu untuk bisa menyenangkan semua orang. Ada kalanya mereka pun perlu belajar menerima kamu seapa adanya ini. Wih, mantap betul Kak Bay, sumpah sih, aku belajar banyak gitu. Nah, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir ya buat dari sesi kali ini gitu. Apa sih pesan-pesan yang ingin Kak Bayu sampaikan bagi teman-teman gitu yang masih ngerasa stuck ataupun nggak yakin gitu terhadap arah hidup mereka saat ini gitu? Oke, yang mau aku bilang adalah terima kasih atas apa yang udah kamu usahakan. Terima kasih karena kamu sudah gagal. Terima kasih karena kamu sudah mencoba. Terima kasih karena kamu sudah menyesal. Karena tanpa ada kamu yang sebodoh dulu, tidak akan ada kamu yang sehebat sekarang. Kalau sekarang kamu lagi ngerasa gagal, kamu lagi ngerasa belum bisa,
kamu lagi ngerasa stuck. Ini adalah modal yang kamu butuhkan untuk menjadi kamu yang hebat suatu hari nanti. Perluas definisi bahagia kamu, perluas definisi berhasilmu. Ingat, kamu yang pertama, satu-satunya dan selalu ada buat kamu. Jadi teman yang paling baik buat kamu ya. Wih, sangat deep sekali ya obrolan kali ini yang kayak oh my god. Ih, sumpah terima kasih ya Kak Bayu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ya kalau kesah quarter life crisis ini gitu bagi yang baru banget menginjak 20 tahun. Aku jadi punya gambaran gitu tentang life goals, terus sadar gimana self worth aku tuh kayak gimana, hal yang harus aku lakukan, yang nggak aku lakukan gitu. Nah mungkin kalau dari Kak Bayu sendiri ada gak closing statement mungkin dari quotes buku yang benar-benar berdampak gitu dari Kak Bayu gitu untuk menutup sesi podcast kali ini gitu. Mungkin tentang insecurity, self love atau sebagainya. Sekiranya semua orang harus tahu gitu quotes ini gitu. Simple aja. Tetaplah hidup walaupun sambil nangis, walaupun sambil takut, walaupun sambil marah, walaupun sambil sedih. Karena sedihnya kamu itu cuman sementara. Takutnya kamu cuman sementara. Gagalnya kamu juga cuman sementara. Nanti akan gantian kok. Bakal ada senengnya, bakal ada perasaan itu lagi, tapi nanti ganti lagi. Yang penting kan hidup. Biar kamu nggak diem di situ aja. Gitu sih. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Bay atas chit chat yang sangat panjang ini. Mari kita lihat durasinya 1 jam pas banget 1 menit. Oke, aku belajar banyak dari hal ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini sampai akhir bisa banyak mengambil pelajaran, terus jadi refleksi buat diri sendiri gitu. Terus buat teman-teman gitu yang pengen tahu tentang Kak Bay boleh dikepoin aja gitu IG-nya Aprilius bukan sih? Aprilius. Terus jangan lupa baca bukunya Kak Bay gitu. Karena ini ilmu yang sangat-sangat mahal ya dari Kak Bay, ketemu orang keren gini. Aku ucapin sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Kak Bay sukses selalu. Terima kasih udah mengisi di podcast ini. Jangan bosan-bosan ya Kak buat datang ke Menikmati Durasi. Siap. Oke, kalau gitu aku Inai dan Aku Bayu. kita pamit undur diri dan salam teman tumbuh. Dadah. Oke.